Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita kembali lagi hadir di Special Talk Show bersama saya Gustiada pastinya. Dan selama 60 menit ke depan, kita akan bersama narasumber untuk membincangkan sesuai dengan tema kita di malam hari ini, yaitu kuliner dan juga wisata Kota Subuh Salam. Sudah hadir bersama saya pada malam hari ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Subuh Salam. Assalamualaikum, selamat malam untuk Ibu Hajah Mariani Harahap SE. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio CTV, Ibu. Dan saya sangat butuh informasi banyak sekali dari Ibu terkait dengan sektor wisata dan juga kuliner yang nanti akan kita bahas yang ada di Subuh Salam, Ibu. Dan terima kasih untuk kedatangan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Subuh Salam. Assalamualaikum untuk Ibu Ramadiani MAP. Assalamualaikum. Sama halnya Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan Anda sudah hadir di Studio CTV. Boleh cerita Ibu Ani bagaimana perjalanan dari Subuh Salam ke Kota Banda Aceh ini cukup menempuh waktu lumayan nih Ibu, bagaimana kesannya? Wow, kalau Subuh Salam Banda Aceh cukup jauh ya, 12 jam. Ya, dengan membawa orang yang begitu ramai, mungkin bisa kita bayangkan sendirilah ya, dengan orang, dengan barang-barangnya, saya pikir begitulah. Dan ini adalah perjalanan dalam mengisi undangan untuk festival kuliner yang ada di Banda Aceh, betul Ibu ya? Nah, ini boleh cerita sedikit Ibu, ada berapa banyak tim yang digerakkan ataupun jumlah dari mungkin mobilnya, begitu angkutannya, berapa armada nih Bu yang digerakkan ke Banda Aceh? Ada berapa armada tuh? Banyak ya? Ada beberapa armada, ini termasuk dari bus, kemudian mobil operasional PKK, terus termasuk mobil dinas, karena memang ada beberapa dinas yang terkait dalam kuliner ini, memang mereka yang support, Dispora, UKM, ya itulah. Nah, ini berisikan semuanya dari anggota ibu dari PKK-nya sendiri atau ini mencakup untuk atas nama umum Subuh Salam, Ibu? Ini atas nama umum ya? Umum, tapi tim penggeraknya dari Ibu PKK sendiri, Ibu ya? Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa, nanti di segmen kedua kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar kuliner dan juga wisata Kota Subuh Salam. Seindah apa sih? Mungkin juga ada yang pengen tahu makanan khas dari Subuh Salam, kemudian apa yang paling menarik yang ini membedakan Subuh Salam dengan kabupaten lainnya, begitu Ibu Ani ya. Dan Kota Subuh Salam ini adalah sebuah kota di Provinsi Aceh. Sebelah utara ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, pemirsa, dan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Sebelah selatan ini berbatasan dengan Kecamatan Surobaru dan Kecamatan Singkohor ya, Kabupaten Aceh Singkil, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan juga Trumon Timur Aceh Selatan. Artinya ini banyak sekali akses yang bisa dimasuki oleh para wisatawan, dan ini juga menjadi alasan khusus bagi traveler untuk mungkin untuk berekreasi, memilih liburan ke Kota Subuh Salam. Baik, nah Ibu Hajah Mariani, sebenarnya yang saya ingin berbicara dulu terkait dengan keindahan alamnya. Apakah juga, katakan saja saya memang belum pernah ke Subuh Salam. Jauh ya Bu ya tadi, luar biasa jauhnya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik untuk dibahas Ibu kalau mengingat ataupun mengucapkan kata Kota Subuh Salam, Ibu? Kata Subuh Salam? Iya. Apa yang paling teringat? Kalau misalnya Banda Aceh mungkin lebihnya ke mie Aceh begitu. Mie Aceh untuk umum ya Bu ya. Kalau Subuh Salam apa Bu yang paling khasnya? Itu kerahnya, lele, itu kerah kalau kami kan. Kemudian yang sekarang yang menjadi ikon itu seperti delabar manuknya. Kemudian apa? Ikan baungnya, ikan sungainya ya. Ikan sungainya. Itulah apa dengan sungai, dari Sungai Lesoraya. Baik. Nah, Ibu Mariani, di Subuh Salam kan ini tidak ada laut ya Bu ya, cuman ada sungai. Nah, bagaimana melihat, wah ini kayaknya nih kesempatan kita nih untuk melihat potensi, yang apa yang bisa digali dari potensi keindahan dari sungai yang ada di Subuh Salam? Keindahan sungai yang ada di Subuh Salam sebenarnya sangat banyak, namun karena memang belum dikembangkan sehingga masih agak tertutup. Jadi
mungkin untuk pengembangan ini kan perlu banyak biaya. Nah, inilah mungkin perlahan-lahan karena memang kita ini baru di kepemimpinan ya. Ini akan kita coba dalami kebutuhan-kebutuhan apa sehingga nanti untuk wisata yang ada di Kota Subuh Salam ini ada arung jeram, ada air terjun, terus ada Lei Soraya. Inilah yang nanti kita lihat supaya bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi daripada masyarakat sendiri, dan kemudian mungkin bisa mendatangkan daripada masyarakat kabupaten lain. Baik, nah tadi Anda juga menjelaskan bahwasanya ini ada kendala tertentu sehingga potensinya belum 100% sempurna untuk digali. Sebenarnya kalau menurut Anda sendiri, Ibu, kendala apa yang paling terasa ini mengenai tentang wisata yang belum bisa digerakkan? Banyak hal, termasuk akses jalan, kemudian penarik-penarik lainnya. Ini sama sekali belum ada. Tapi kalau masih alami, jadi sehingga yang berkunjung itu, yang mengetahui itu masih kebanyakan memang asli orang yang mengetahui putra daerah di situ kebanyakan. Pribumi, begitu ya Bu ya? Ya, jadi memang ini adalah kesempatan dari tim PKK dari Subuh Salamnya sendiri untuk menggerakkan dan juga menggali potensi apa sih yang bisa kita jual, istilahnya begitu ya Ibu ya. Kita jual ke khalayak ramai dan juga ini agar dilirik oleh para wisatawan lokal dan juga dari luar negeri. Nah, kita juga melihat bahwasanya seperti kabupaten lain, contoh saja seperti Takengon dan juga Pulau Sabang, ini memiliki kekhasannya yang masing-masing juga ini menjadi daya tarik tersendiri, Ibu. Nah, kalau untuk Subuh Salam sendiri, serba-serbi keindahan kota Subuh Salam, ini mulai dari alam, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haja Mariani, dan juga kuliner, sampai peninggalan sejarah. Ini membuat kota ini menjadi objek yang wajib dikunjungi oleh para traveler. Ya, kita lihat dulu ada beberapa mungkin kita melihat ini ada yang khas dari Subuh Salam apa sih? Nanti boleh Ibu Mariani dan juga Ibu Ani ikut menjelaskan apa yang paling khas. Silakan. Ya. Oke, kita tunggu nanti ya. Nah baik, nah keindahan alam yang eksotis yang ini menaruhkan karakter wisata yang unik dan juga berkesan. Dan wisata irigasi salah satunya Bahorok dan makam Syekh Hamzah Fansuri. Ini adalah destinasi wisata yang menjadi andalan di Subuh Salam. Mengunjungi sejumlah tempat menarik di Subuh Salam tidak terlalu sulit bagi wisatawan yang sedang berada di Subuh Salam, karena objek wisata Subuh Salam ini relatif tidak jauh dari pusat kota Subuh Salam. Jadi dari sekian banyak nih Bu Ani, yang paling menarik minat untuk anak-anak muda untuk melihat bahwasanya ini tempat lokasinya bisa dipergunakan untuk wisatawan di mana, Ibu Ani? Kalau yang biasa saya lihat ya di seperti Arung Jeram itu. Arung Jeram ya Ibu ya. Ya. Kemudian sepeda, bersepeda. Itu kalau anak-anak muda. Jadi memang anak-anak muda di sana lebih kreatif lagi untuk meningkatkan potensinya Ibu ya. Iya. Begitu, baik. Nah saya ingin bertanya, untuk potensi pariwisata di Subuh Salam ini kelebihannya apa sih Bu kalau dibandingkan dengan di daerah lain Bu? Kelebihannya apa ya? Oh ya Bu. Ya. Mungkin boleh ditambah Ibu. Ya, kelebihannya salah satunya untuk menarik di Kota Subuh Salam itu makam Syekh Hamzah Fansuri kan terletak di Subuh Salam. Nah, ini dari daerah luar mancanegara banyak yang berkunjung dan memang banyak yang dianggap mereka itu ketika berkunjung berziarah ini segala niatan itu banyak yang mereka merasa bisa seperti apa ya saya bilang terkabul gitu. Jadi dari beberapa daerah baik daerah kami sendiri ya khususnya Aceh, dari luar negeri juga Malaysia itu paling sering itu berkunjung berziarah di sana. Nah nanti kalau sudah datang kembali. Iya, tahu ketagihan ya pastinya. Seperti mungkin ya ada ketika berziarah mungkin
lalu niatannya sampai, terus datang lagi untuk berziarah. Jadi nagih begitu. Baik ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.